Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview atau mengenalkan kepada Anda semua tentang Mustika Kencana Wungu bintang 5. Nah, dari berbagai pengalaman saya tentang bagaimana cara saya mendapatkan mustika ini dan dari mana nama tersebut akan saya jelaskan dalam video ini. Pertama adalah Kencana Wungu. Mustika Kencana Wungu ini saya ambil dari warna batu mustika ini dan juga sejarah di mana saya mendapatkannya. Nah, pada waktu itu saya berada di makam Ratu Kencana Wungu pada daerah Trowulan, Majapahit. Nah, pada waktu itu saya niatnya adalah berziarah dan mendoakan beliau dengan suaminya yang kita semua ketahui dengan nama Damar Wulan. Itu sebenarnya nama gelar, dan Ratu Kencana Wungu juga nama gelar. Saya berkunjung ke sana. Pas waktu sampai di sana saya disambut dengan aroma bunga yang sangat wangi sekali. Aromanya itu sampai membuat saya tenang, kayak seperti saya melakukan ritual meditasi dengan disertai dupa yang aromanya melati, cendana dan lain sebagainya. Baunya sangat wangi sekali. Kemudian sesampainya di sana saya niat dengan tujuan utama, yaitu mendoakan beliau. Karena aroma yang begitu luar biasa, saya larut dalam meditasi. Kemudian merujuk kepada saya ditemui oleh sosok yang sangat cantik sekali, dan saya diperlihatkan kisah flashback pada masa lampau yang mana beliau memiliki 5 pelayan atau 5 pengikut yang sangat setia sekali melayani beliau, baik ketika perebutan kekuasaan dan permasalahan di kerajaannya. Nah, singkat cerita, pada waktu saya larut dalam meditasi atau pelaku ritual tersebut, saya tidak merasakan tangan saya adanya batu mustika ini. Saya tidak merasa karena posisi tangan saya kalau sedang melakukan doa atau ritual tertentu, tangan saya begini. Nah, ketika saya selesai melihat flashback kejadian masa lampau yang mana beliau memiliki 5 pelayan dan beliau sangat dicintai oleh Damar Wulan, dan beliau juga dicintai oleh orang lain yang mana sampai suaminya berkelahi, bertengkar, merebutkan beliau dengan orang lain. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya juga diperlihatkan tentang suasana pada masa lampau yang mana dulu kerajaannya masih mengikuti agama Hindu, ya. Memang pada abad 15 itu sudah masuk Islam, tapi sebagian orang yang memeluk agama Islam. Tapi kalau dalam abdi keraton, kebanyakan memeluk agama Hindu, seperti itu. Oleh karenanya namanya masih di nama depannya masih mengikuti nama-nama terah atau kasta pada Majapahit, seperti itu. Oke. Nah, setelah sesampainya pulang, ya, singkat cerita, waktu saya melakukan ritual, saya nggak sadar di tangan saya tiba-tiba ada mustika ini. Saya pulang, kemudian saya ritualkan lebih lanjut terkait mustika ini. Apa yang ada dalam mustika ini, terkait tuah, manfaat, dan hodamnya. Setelah saya melakukan ritual, ternyata ada 5 sosok penghuni yang terdapat dalam mustika ini, sesuai dengan bintang, ya. Ketika saya lihat dengan pencahayaan yang sesuai, terdapat bintang, yaitu ada 5, jumlahnya ada 5, dan di situ mewakili 5 sosok yang terdapat dalam mustika ini. 5 khodam ini berperan memiliki perannya masing-masing. Yang pertama, khodam pertama, dia akan memiliki peran kepada sang pemilik mustika ini agar auranya senantiasa selalu dibuka. Nah, dengan tujuan nanti ketika dia bertemu oleh seseorang, bertemu dengan orang yang berkaitan dengan bisnisnya, orang tersebut akan luluh lantak dengan apa yang diutarakan, apa yang dia ucapkan. Nah, jadi energi pengasihannya akan terpancar. Energi pengasihan ini tidak hanya pengasihan secara khusus, tapi juga pengasihan secara umum.
Kemudian khodam yang kedua, dia berperan sebagai kejayaan, yang mana dia akan mensuguhkan jabatan yang lebih tinggi daripada yang dia pegang sekarang. Nah, ini sangat cocok sekali untuk orang-orang yang memiliki kursi jabatan di suatu pemerintahan. Kemudian khodam yang ketiga, dia memiliki kemampuan untuk mengembangkan suatu usaha, yaitu atau kita sebut dengan kekayaan. Yang mana jika Anda memiliki suatu cabang usaha, Anda ingin mencabangkan kekayaan Anda di bidang usaha tertentu, nah usaha itu bisa dikembangkan, akan berkembang hingga memiliki cabang-cabang yang lain. Kemudian khodam yang keempat, nah ini lebih ke perlindungan. Ketika orang sudah sangat jaya-jayanya, sudah puas dengan apa yang ia miliki, baik asmara, usaha, pergaulan, dan lain sebagainya, maka semakin banyak orang yang iri dengan dia dan mencoba untuk menjatuhkan dia. Nah, untuk itu khodam yang keempat ini berperan sebagai penjaga. Jadi dia senantiasa mengikuti orang yang memiliki mustika ini. Kemudian khodam yang kelima, perannya adalah menyerang balik. Jika merasa terancam, jika khodam keempat ini kok merasa ada yang menyerang dia, maka khodam yang kelima ini akan membalas serangan tersebut. Nah, pembalasan serangan ini tidak hanya sama atau setara, tapi bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih ngeri daripada yang dikirimkan oleh orang yang mencoba menjahati Anda. Seperti itu. Yang mana ketika Anda merasa ada orang yang ingin menjahati Anda, merasa usaha Anda sedang diusik oleh orang lain, merasa bahwa keluarga Anda sedang berada dalam bahaya yang sangat mungkin mengganggu sisi batinnya atau keamanannya, maka si khodam ini akan menyerang balik berkali-kali lipat daripada yang orang lain lakukan kepada Anda. Bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Mustika ini itu memiliki banyak manfaat sebenarnya. Lebih dari itu semua, karena sangat jarang sekali ada mustika memiliki khodam yang berbeda, apalagi memiliki peran dan manfaatnya masing-masing, memiliki peran untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Dan mustika ini sangat spesial dari saya, yang saya miliki, dan kali ini saya munculkan untuk Anda yang merasa cocok atau sebelumnya merasa dalam dirinya sedang membutuhkan sarana spiritual, sarana perlindungan untuk menguatkan pengasihannya ataupun keamanan diri maupun usahanya, maka mustika ini sangat cocok untuk Anda. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.